Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kembali lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, tema kita hari ini adalah perlukah belajar menyusui sejak masa kehamilan? Kita bersama dua narasumber kita yang luar biasa tentunya hari ini. Yang pertama sudah ada Dr. Lala Poresta Valentin Gunasari MBiomed. Nah, ini selaku konselor dan juga konselor laktasi dan juga MPASI, Dok ya. Dan selanjutnya sudah ada Dr. Wenti Arbayeni yang juga akan berbagi informasinya seputar belajar menyusui tadi, Dok ya. Bagaimana pentingnya belajar menyusui sejak masa kehamilan. Nah, sebelum itu untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung nih di laman Instagram kita di postingan terbaru kita di @tvri_bengkulu. Ingat, di postingan terbaru ya, postingan dokter kita. Nah, dokter, kita berbicara mengenai belajar menyusui, Dok ya. Tapi sebelum itu nih, mungkin pemirsa masih bertanya-tanya nih, sebenarnya fungsi dari konselor laktasi dan MPASI itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi istilah konselor laktasi atau dokter laktasi itu kan masih banyak yang nggak tahu ya. Sebenarnya dokter laktasi itu adalah dokter yang concern gitu, jadi fokus itu mengurusi masalah menyusui. Kalau MPASI yang mengurusi masalah MPASI. Jadi mulai dari mengajari ibu-ibu bagaimana cara menyusui yang tepat, kemudian manajemen ASI-nya, misalnya ibunya bekerja, manajemen ASI perahnya seperti apa, dan proses makan anak dan sebagainya. Kalau kita berbicara pengalaman nih, Dok ya, sebenarnya ibu-ibu tuh masih banyak nggak sih, Dok, yang belum paham bagaimana pemberian ASI yang benar, bagaimana agar produksi ASI itu menjadi berkualitas gitu, Dok? Masih banyak sekali karena Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan konsumsi susu formula yang cukup tinggi di Asia gitu. Jadi penyebabnya karena belum banyak yang tahu bahwa mungkin sudah banyak yang paham bahwa ASI itu penting, tapi karena banyak masalah yang timbul selama masa menyusui itu mengakibatkan pemberian ASI itu jadi tidak optimal, sehingga penggunaan pengganti ASI seperti susu formula itu jadi meningkat. Kalau Dr. Wenti gimana, Dok? Kalau perihal ini pengalaman, Dok ya, pengalaman awal belajar menyusui di masa kehamilan itu bagaimana sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bilang menyusui, kalau didengar aja itu kayak gampang kali ya, tapi ternyata menyusui itu agak tricky loh, Ren. Jadi banyak yang harus dipahami ya, Dok ya. Jadi nggak segampang itu, ternyata lumayan ribet dan rumit. Dan itu harus benar-benar paham minimal basicnya atau dasarnya biar pengaplikasiannya gampang. Jadi sebenarnya menyusui itu kalau kata ibu-ibu biasanya tuh sakit loh menyusui, nggak enak loh. Padahal nggak. Kalau dia benar dan tepat ya, Dok, pasti akan terasa lebih nyaman, lebih enak. Sebenarnya ini simpel, Dok, sederhana, tapi ternyata masih banyak yang belum tahu, Dok ya. Benar. Apalagi pada orang tua yang mungkin baru pertama kali, Dok ya, melahirkan anaknya, jadi masih banyak bingung nih. Nah, kita akan bahas lebih lengkap lagi pemirsa bersama Dr. Wenti dan juga Dr. Lala. Mungkin boleh langsung Dr. Lala kita ke salin dia, Dok ya. Kadang hal-hal sederhana ini masih banyak, Dok ya, yang masih disepelekan loh bagi masyarakat kita, Dok ya. Jadi kebanyakan ibu-ibu hamil itu fokusnya ke persiapan bersalin, mau lahiran di mana, prosesnya seperti apa, mau bersalin atau minta pertolongan nanti ke dokter siapa gitu kan. Dan belum banyak yang paham bahwa persiapan setelah bersalin itu yaitu proses menyusui itu juga perlu gitu. Jadi sering dilupakan, sehingga kebanyakan ibu-ibu itu datang berkonsultasi sudah dengan masalah menyusui, misalnya bayinya kuning, kemudian berat badan, peningkatan berat badannya tidak sesuai target, atau datang dengan masalah payudara bengkak, nyeri, lecet, dan lain sebagainya. Padahal kalau sudah tahu ilmunya gitu, sudah dapat pencerahan dari sebelum ibu-ibu itu melahirkan, itu sebenarnya bisa diminimalisir risikonya. Jadi untuk persiapan bersalin,
kalau memang ibunya ini keluarganya ya, ibu dan keluarganya itu ingin sekali berhasil memberikan ASI, yang pertama ibunya harus menentukan dulu mau bersalin di rumah sakit mana atau di bidan mana yang memang mendukung untuk proses pemberian ASI. Jadi ada rumah sakit yang memang concern, jadi pro ASI, sehingga begitu lahir ibu-ibu ini akan diberi edukasi apa yang harus dilakukan segera setelah lahir, kemudian didukung gitu dengan pilihan rawat gabung bersama bayi dan lain sebagainya. Kemudian persiapan berikutnya yang nggak kalah penting itu membangun support system, karena ibu-ibu hamil dan menyusui itu sangat butuh support. Jadi keberhasilan menyusui ini bukan hanya tanggung jawab ibu sendiri, karena ibu-ibu yang baru bersalin itu kan masih nggak enak badannya, masih nyeri. Kalau yang operasi masih banyak keluhan di luka operasinya, masih kelelahan dan lain sebagainya, sehingga butuh support dari suami yang paling penting, kemudian dari keluarga terdekat, supaya bisa membantu atau mendukung, setidaknya tugas-tugas rumah tangga itu bisa diambil alih dulu, sehingga ibu bisa fokus untuk pemulihan dirinya dan fokus untuk kontak lebih erat dengan bayi. Berarti itu memang faktanya harus di backup dok ya. Kalau kita bicara fakta nih dok ya, itu sebenarnya fakta atau mitos dok, ketika ibu itu lagi stres dok ya, itu untuk kuantitas dan kualitas ASI itu jadi menurun dok, itu bagaimana sih dok? Betul, jadi jadi saat menyusui itu ada 2 hormon yang berperan penting, ada 2 hormon utama yang penting. Yang pertama prolaktin, yang kedua oksitosin. Hormon prolaktin ini fungsinya untuk memproduksi ASI. Hormon prolaktin ini diproduksi saat bayi mengisap puting, mengisap payudara, maka tubuh ibu akan merespon dengan produksi hormon prolaktin. Akibatnya ASI akan diproduksi dan memenuhi kelenjar-kelenjar susu yang ada di payudara. Selanjutnya, untuk mengeluarkan ASI dari payudara itu butuh hormon namanya oksitosin. Hormon oksitosin ini sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional ibu. Mood berarti dok ya? Betul, jadi kalau ibunya bete, sedih, atau marah, itu biasanya oksitosin akan turun, dan efeknya apa? Pengeluaran ASI akan berkurang. Gitu. Nah, persiapan berikutnya ini yang masih seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak ibu yang merasa belum perlu mempersiapkan ilmu tentang perawatan dan menyusui bayi setelah bersalin. Itu jadi banyak orang berpikir begitu bayi lahir ASI akan langsung keluar, padahal tidak. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya, dan ada usaha yang harus dilakukan segera setelah lahir supaya produksi ASI itu tidak terlambat. Gitu. Dan idealnya memang pengetahuan itu, ilmu itu sudah ibu dapatkan sebelum melahirkan, sehingga begitu bersalin ibu bisa langsung menerapkan apa yang harusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu untuk mendukung keberhasilan proses menyusui. Jadi kira-kira dok, usia kehamilan berapa yang lebih enak untuk belajar persiapannya? Nah, di sini, jadi kapan kita perlu belajar? Belajar juga, bertanya juga itu harus ke ahlinya ya, jadi tidak semua dokter itu concern ke masalah ASI. Jadi sebaiknya untuk belajar itu memang langsung ke konselor menyusui. Kalau dokter namanya bisa disebut sebagai dokter laktasi. Nah, ada menurut WHO ya, ini WHO menyebutkan ada 7+. Jadi ada 7+ waktu kontak atau yang tepat untuk mengunjungi konselor menyusui. Yang pertama itu usia kehamilan 28 minggu. Jadi umur 7 bulan, lalu kehamilan 36 minggu, kemudian inisiasi menyusui dini. Jadi inisiasi menyusui dini itu segera setelah melahirkan sampai 1 jam. Jadi kalau lewat dari 1 jam itu udah nggak IMD lagi namanya. Jadi segera setelah lahir sampai minimal 1 jam. Jadi nggak cuma 5-10 menit itu IMD. Jadi harus 1 jam. Kemudian hari pertama, kedua, ketiga setelah melahirkan. Biasanya ini masih dirawat ibunya. Jadi 4 ini ditambah nanti nifas hari ke-7, nifas hari ke-14, nifas hari ke-40, dan kapanpun di luar waktu itu apabila ibu dan bayi membutuhkan bantuan. Lalu dok, ketika inisiasi yang menyusui dini terlambat gitu dok ya dilakukan, itu bagaimana dok akibat yang ditimbulkan gitu dok ya?
proses pembentukan atau produksi ASI akan mundur, akan telat juga. Karena ada beberapa prosesnya. Istilahnya pembentukan ASI itu namanya laktogenesis. Ada laktogenesis 1, 2, 3 dan itu timelinenya jelas gitu kan. Apabila jadi ASI tadi, hormon prolaktin tadi diproduksi apabila bayi mengisap payudara ibu. Nah, saat kontak antara ibu dan bayi itu terlambat, maka produksi hormon prolaktin tadi akan telat juga, sehingga produksi ASI juga akan terlambat. Jadi bayi butuhnya sudah berapa, misalnya berapa mili, sedangkan produksi ASI baru berapa. Jadi semuanya akan mundur prosesnya. Tentunya ini nggak hanya perlu dipelajari oleh ibu saja dok ya, karena bapaknya juga harus belajar dok ya. Betul. Karena takutnya kan ketika ibunya lagi pusing baru saja melahirkan, tapi ternyata nggak ada yang ngingatin dok ya. Ini menjadi bahaya juga kepada ibu dan juga anaknya. Iya. Kita akan ngobrol lagi dok ya setelah jeda pariwara berikut ini. Nah untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.